Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari manhwa Omniscient Reader Viewpoint. Manhwa ini bercerita tentang Kim Dokja, memiliki hobi membaca web novel, bekerja sebagai pegawai kontrak pada perusahaan utama. Kemudian pada suatu hari, salah satu novel yang ia baca selama 10 tahun mengeluarkan chapter terakhirnya. Dan pada saat bersamaan dengan berakhirnya chapter itu, dunia yang ada di dalam novel itu mulai menjadi kenyataan. Monster-monster yang ada di dalam novel itu mulai bermunculan. Dan umat manusia diberikan skill yang berbeda-beda untuk menyelesaikan misi yang sama persis dengan skenario yang ada di novel itu. Bagaimanakah keseruan alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Kim Dokja. Pada hari itu, Kim Dokja merasa bahwa hari itu adalah hari yang spesial bagi dirinya. Karena pada hari itu novel yang selama ini ia baca selama 10 tahun akan mengeluarkan chapter ke 3149 yang akan jadi chapter terakhir dari novel itu. Dan alasan utama mengapa Dokja menganggap itu spesial, karena novel yang hanya memiliki rata-rata 1 view per chapter itu tetap melanjutkan chapternya, meski setelah chapter 50-an hanya Dokja yang membaca novelnya. Hal itu membuat Dokja merasa bahwa novel itu didedikasikan untuk dirinya. Saat Kim Dokja sedang menunggu chapter terakhir itu, tiba-tiba seorang wanita cantik menyapa Dokja. Wanita itu adalah Yesanga, yang juga merupakan pegawai dari perusahaan tempat Dokja bekerja. Yesanga merupakan wanita paling populer di kantor. Mulai dari deputi Kang sampai manajer keuangan Han, dan banyak pria di kantor pasti banyak yang ingin mengantarnya pulang. Kemudian Dokja pun bertanya, "Apa kamu selalu naik kereta?" Yesanga menjawab, "Aku biasanya naik sepeda, tapi hari ini sepedaku dicuri orang." "Omong-omong serius sekali, memangnya kamu lagi baca apa, Dokja?" "Aku hanya membaca novel," jawab Dokja. Dokja pun mengingat novelnya kembali. "Oh iya, alasan hari ini berbeda dari biasanya bukan karena Yesanga." Dokja pun mulai membaca chapter terakhir yang baru rilis dari novel yang berjudul 3 Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Runtuh. Dan ternyata isi dari chapter terakhir itu hanya tulisan singkat yang bertuliskan, "Ada 3 cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur. Aku lupa beberapa. Tapi satu hal yang pasti, nyatanya kalian yang membaca ini akan bertahan. 3 cara bertahan hidup di dunia yang hancur tamat. TLS 123. Sekedar info, TLS 123 ini adalah nama samaran dari si penulis novel. "Yang benar saja tamatnya gitu," ucap Dokja. Kemudian Dokja pun menulis sebuah komentar. "Penulis, terima kasih banyak, tak sabar menunggu epilog." Setelah itu Dokja pun kembali mengobrol dengan Yesanga. Saat sedang mengobrol dengan Yesanga, tiba-tiba ponsel Dokja berbunyi. Setelah Dokja lihat, ternyata ada sebuah pesan dari si penulis novel itu. Si penulis novel menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dokja, karena Dokja lah si penulis novel bisa menyelesaikan novelnya, bahkan memenangkan perlombaan. Dan novelnya akan dimonetisasi. Monetisasinya akan dimulai sejak epilog diunggah. Penulis novel itu juga meminta alamat email dari Dokja, karena dia ingin mengirimkan sebuah hadiah untuk Dokja. Tak lama kemudian email dari si penulis masuk. Isi email itu mengatakan bahwa monetisasi akan dilakukan jam 7. Yang artinya monetisasi akan dilakukan 5 menit lagi. Tapi Dokja tidak melihat hadiahnya, sehingga Dokja mencoba melihat di menu favoritnya. Tetapi pada saat Dokja mencoba mencari novel itu, ternyata novel itu sudah dihapus.
Dan tiba-tiba pada saat bersamaan lampu kereta mati dan kereta terhenti. "Kamu baik-baik saja, Yosanga?" "Ya." "Apa yang terjadi?" "Tidak usah cemas, mungkin bukan hal yang sering." Tanpa sengaja Dokja melihat jam di ponselnya dan waktu menunjukkan pukul 7 malam. Tiba-tiba di saat bersamaan muncul kilatan cahaya berwarna merah. Dan dari kilatan cahaya merah itu muncul sebuah makhluk aneh. Makhluk itu adalah Dokaibi. Sekadar info, Dokaibi di sini berperan sebagai streamer dalam sistem live streaming bintang. Sedangkan sistem live streaming bintang adalah live streaming yang kontennya akan disiarkan ke seluruh alam semesta. Subscribernya adalah para rasi bintang di atas galaksi nan jauh, dan aktornya adalah semua manusia. Oke, kita kembali lagi ke ceritanya. Kemunculan dari Dokaibi itu membuat Dokja semakin bingung, karena hal yang dialaminya sekarang ini benar-benar mirip seperti cerita awal dari novel 3 Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Runtuh. "Yosanga, jangan bergerak." "Semua orang, bisakah kalian mendengarku?" Tapi nampaknya semua orang di kereta itu tidak mau mendengarkan Dokaibi. Sehingga Dokaibi menjadi marah dan membunuh beberapa orang di sana. Kemudian tiba-tiba ada salah satu orang di kereta itu yang menawarkan uang kepada Dokaibi agar dia dapat dibiarkan keluar dari kereta itu. Orang itu bernama Han yang merupakan manajer keuangan dari kantor tempat Dokja dan Yosanga bekerja. Tapi Dokaibi langsung membakar uang dari Han karena di dunia yang sekarang ini uang itu tidak berlaku. "Kertas macam itu tidak ada artinya di dunia ini. Jika kau melakukannya lagi, aku akan meledakkan kepalamu." Aku menghabiskan waktu yang lama hanya untuk mengobrol hal yang sia-sia. Channel B123 telah dibuka. Para manusia sudah bisa mengaksesnya. Skenario utama ke-1 pun dimulai. Misi skenario utama yang ke-1 itu adalah tentang pembuktian nilai. Setiap orang diperintahkan membunuh satu makhluk dengan tingkat klasifikasi utama, kesulitan tingkat F, dan mereka diberi batas waktu 30 menit. Hadiah dari keberhasilan menyelesaikan skenario ini adalah 300 koin, tapi mereka yang gagal akan mendapatkan hukuman mati. Semua orang pun mulai panik, termasuk Yosanga. Tapi Kim Dokja mencoba menenangkannya. Kim Dokja menjelaskan kepada Yosanga bahwa situasi yang sekarang dialami ini adalah sebuah game, dan setiap game mempunyai aturan. Jadi kita tinggal mencari aturan itu. Kemudian tiba-tiba ada yang berteriak, "Semua dengarkan aku, kita semua harus tetap tenang terlebih dahulu." Dan orang itu adalah Inspektur Leun Sung yang merupakan letnan tentara Korea Selatan. Letnan tentara Leun Sung? Aku tidak percaya karakter dalam novel muncul ke dunia nyata. Perilaku dan ucapannya sama seperti deskripsi dalam novel. Lalu kenapa dia sudah muncul di sini? Seharusnya dia muncul setelah skenario pertama selesai. Tidak, aku sangat yakin sebagai satu-satunya pembaca novel bertahan hidup, kemunculannya tidak seperti ini. Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah membaca ulang novel itu. Tetapi novelnya benar-benar sudah dihapus. Kemudian Kim Dokja kembali teringat email dari si penulis. Dan ternyata benar, ada satu lampiran pada email itu. Dan isi lampiran itu adalah seluruh chapter dari novel itu. Kim Dokja pun mulai membukanya, dan tiba-tiba muncul jendela karakter. Anda mendapatkan atribut spesial. Anda dapat menggunakan slot skill spesial. Kim Dokja yang penasaran dengan skill apa yang ia dapat, meminta kepada jendela karakter untuk menampilkan atribut dan skill spesial yang ia dapatkan. Tapi nampaknya tidak bisa ditampilkan. Kim Dokja pun mencoba mencari tahu dengan cara membaca file lampiran tadi. Tetapi tiba-tiba kemampuan membaca Kim Dokja meningkat pesat. Seluruh chapter itu dapat dibaca kurang dari 1 menit. Dan akhirnya setelah membaca seluruh chapter itu, Kim Dokja menemukan alasan mengapa situasinya sedikit berbeda dengan novel yang ia baca.
Itu karena gerbong di mana saat ini Dokja berada adalah bagian belakang dari gerbong di mana karakter utama berada. Tunggu, jika seperti itu apa yang akan terjadi pada gerbong ini? Gerbong 3807. Dan ternyata di novel itu yang selamat dari gerbong 3807 hanya 2 orang, yaitu Lee Hyun Sung dan Kim Nam Won. Tapi pada saat skenario berakhir yang selamat dari gerbong itu 5 orang, yaitu Kim Dokja, Ye Sang-a, Han Myung-won, Lee Hyun Sung, dan Lee Gil-yong. Hal itu bisa terjadi karena Dokja memanfaatkan serangga yang dibawa oleh Lee Gil-yong. Dan serangga juga tergolong makhluk hidup, jadi membunuh satu serangga juga termasuk menyelesaikan misinya. Tetapi karena jumlah serangga itu hanya ada 5, satu telah diberikan kepada Lee Gil-yong, kemudian yang kedua dipakai oleh Dokja, kemudian tinggal 3, dan orang di gerbong itu lebih banyak dari jumlah serangga itu, sehingga orang-orang itu mulai menyerang Dokja. Hal itu membuat Kim Dokja terpaksa melepaskan serangga itu dari kotaknya. Tapi tanpa pengetahuan orang-orang di situ, Dokja menyisakan satu serangga di kotak itu dan melemparkan kotak itu ke arah Ye Sang-a. Dan 2 orang yang beruntung mendapatkan 2 serangga yang lepas itu adalah Han dan Lee Hyun Sung. Sedangkan alasan kenapa Kim Nam Won bisa mati adalah karena Dokja waktu itu menghalangi Kim Nam Won yang hendak membunuh nenek tua yang ada di gerbong itu. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Kim Nam Won ternyata sudah mampu menggunakan skillnya. Tetapi Dokja juga memiliki skill spesial lainnya, yaitu skill karakter identification, yang mana skill ini bisa menjadi skill eksklusif tingkat 1 ketika Dokja telah memahami karakter seseorang. Skill ini membuat Dokja jadi mengetahui segala tentang seseorang, sehingga waktu itu Dokja bisa mengetahui setiap serangan dari Kim Nam Won sebelum Kim Nam Won menyerangnya. Dan pertarungan mereka berakhir sampai di mana waktu skenario telah habis. Kim Nam Won yang belum sempat membunuh satu makhluk pun mendapatkan hukuman mati. Kemudian tak lama setelah waktu skenario utama yang ke-1 telah habis, Dok Kaibi datang. Pada saat itu Han bertanya, "Bisakah kau melepaskan kami sekarang?" Melepaskanmu? Apa kau tidak melihat apa yang terjadi di luar? Apa kau benar-benar ingin pergi keluar? Han pun melihat keluar dari kaca kereta, dan ternyata di luar banyak sekali monster. Kemudian Dok Kaibi mengatakan kepada mereka berlima, karena mereka berlima telah menyelesaikan skenario pertama, maka mereka berlima berhak mendapatkan dukungan dari rasi bintang. Dok Kaibi pun menampilkan jendela sponsor selection. Dan ternyata Kim Dokja mendapatkan 4 sponsor rasi bintang. Sedangkan menurut cerita di novel itu karakter utama mendapatkan 5 sponsor rasi bintang. Berarti dengan kata lain punya 4 sponsor rasi bintang tergolong sudah banyak. Dokja pun melihat-lihat rasi bintang yang mau menjadi sponsornya. Yang pertama adalah Abyssal Black Flame Dragon. Dia merupakan entitas yang sangat kuat, yang memimpin kelompok rasi bintang yang disebut dengan Black Cult. Jika aku menjadi inkarnasi dari bintang ini, aku akan mendapatkan kekuatan serangan yang sangat kuat. Tapi dia akan membantu di awal-awal saja. Karena semakin banyak kekuatan rasi bintang ini digunakan, maka semakin terkikis juga akal sehat inkarnasinya. Pada akhirnya akan jatuh dalam kegilaan dan menjadi pembunuh. Aku tidak begitu suka dengan dia, akan kutolak. Sekarang yang kedua, Demon Lake Judge of Fire. Sebuah nama yang menggambarkan iblis jahat dengan penuh kekejaman. Namun Demon Lake bukanlah artian sebenarnya. Faktanya dia bukanlah iblis. Dilihat dari kata fire dan judge, dia adalah entitas yang mengadili sesuatu dengan api. Seharusnya dia adalah Archangel Uriel. Seingatku di novel ini ada orang lain yang memilih rasi bintang ini sebagai sponsor. Ini pilihan yang cukup bagus. Tapi aku akan melewatinya dulu. Yang ketiga, Secretive Luther. Sebagai satu-satunya pembaca novel cara bertahan hidup, aku baru pertama kali tahu rasi bintang ini.
Mungkin dia bukanlah rasi bintang kuat, skip sajalah. Kemudian yang keempat, aku tidak menyangka rasi bintang ini menawariku secepat ini. Dia hidup penuh dengan rasa sakit karena ikat kepala yang mengikatnya. Sang penguasa Gunung Huago, Sun Monkey King dengan Golden Gaze Fairy Ace, Sun Wukong. Kekuatan untuk menghancurkan ratusan inkarnasi dengan satu sapuan tongkat, dan memusnahkan ribuan monster dengan satu sambaran petir. Kenapa rasi bintang sekuat ini tertarik padaku? Jika aku memilih dia sebagai sponsor, apa aku bisa mengalahkan dia? Kemudian Dokaibe bertanya, Apakah kalian sudah selesai? Oh, haha, ada seseorang yang membuat keputusan menarik. Kemudian Dokaibe menyuruh mereka berlima beristirahat. Dokaibe pun pergi dan akan kembali lagi setelah 10 menit dengan skenario yang baru. Kemudian setelah Dokaibe pergi, Kim Dokja meminta semua orang untuk berkumpul. Halo, aku Lee Hyun Sung. Aku Kim Dokja. Dan Dokja, aku ingin berterima kasih. Jika bukan karenamu kita sudah mati. Dan kalaupun kita bertahan hidup, kita bukanlah manusia lagi. Haha, kerja bagus Tuan Pegawai. Dokja, kau sudah kenal aku kan? Ya, aku tahu. Han Myung-oh. Han Myung-oh? Kau harus memanggilku kepala Departemen Keuangan. Ini bukanlah perusahaan, jawab Dokja. Hei, sadarlah kau. Apa kau tidak mau kerja lagi? Apa kau tidak diajarkan sopan santun kepada atasan? Han Myung-oh, diamlah. Apa kau pikir perusahaan kita masih ada di situasi seperti ini? Tampilan seperti sebuah game, layar atribut dan skill spesial. Apa masih ada orang yang belum menyadari ini? Seharusnya tadi aku membiarkan Kim Nam-won memukul kepalamu untuk meluruskan pikiranmu. Kemudian Lee Hyun Sung bertanya, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa kau punya ide, Dokja? Dokja menjawab, kita harus keluar. Semua orang pun terkejut, karena jika mereka keluar, di luar ada banyak monster. Tetapi tiba-tiba pintu gerbong ditendang dari dalam gerbong 3707. Dia datang. Dia yang dimaksud Dokja di sini adalah karakter utama dalam novel. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang. Jika kita tidak pergi, kita akan mati sebelum skenario berikutnya dimulai. Mereka semua pun bergegas mencari pintu keluar yang masih bisa dibuka. Dan Yosanga menemukan pintu yang sedikit terbuka. Tapi nampaknya pintunya rusak, jadi sulit dibuka. Dokja pun langsung menggunakan skillnya. Skill itu dapat melihat status dari orang lain. Dokja menggunakan skill ini untuk mengecek apakah kemampuan yang dimiliki Lee Hyun Sung sama seperti yang di novel. Dan ternyata memang sama. Dokja pun menyuruh Lee Hyun Sung menggunakan skillnya, dan ternyata berhasil. Mereka pun berlari keluar. Tetapi saat mereka sedang berlari, mereka dihadang oleh Dokaibe. Sudah kubilang jangan pergi kan? Persiapan skenario berikutnya belum selesai. Sebenarnya Dokaibe ingin menghukum mereka berlima, tapi karena mereka berlima sudah mendapatkan perhatian dan sponsor dari rasi bintang, maka hal itu tidak bisa dilakukan oleh Dokaibe. Akhirnya Dokaibe pun membuat sub skenario dengan misi kabur menyeberang jembatan patah dan pergi ke stasiun Oksu. Mereka akan diberi waktu 20 menit. Jika berhasil akan mendapatkan hadiah 200 koin. Jika gagal hukuman masih belum diketahui. Seperti dugaanku. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Untuk part 2-nya kita lanjut di minggu depan. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, see you next time.